Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama ORESTE. Metode ORESTE merupakan salah satu metode multi-kriteria decision making yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusannya yang mempunyai banyak kriteria. Metode ini cocok untuk situasi di mana data kriteria bersifat ordinal atau semi kuantitatif. Langkah-langkah umum yang ada di metode ORESTE ini itu ada menentukan alternatif keputusan dan kriteria evaluasi. Terus ada menyusun peringkat ordinal untuk setiap kriterianya. Terus di langkah selanjutnya ada hitung weighted ranking position untuk setiap alternatifnya berdasarkan bobot kriteria ya. Dan di langkah terakhir, metode ini akan mengurutkan alternatif berdasarkan nilai akhirnya ya, atau ranking global position sebutannya. Metode ORESTE ini akan sangat berguna ketika kita berada di situasi di mana data numerik itu sulit diperoleh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat metode ORESTE. Sebelum kita masuk ke penerapan metodenya, untuk file yang digunakan di video ini, yang ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk kasus yang akan digunakan di video ini, metode ORESTE ini akan digunakan untuk memilih guru terbaik di suatu sekolah. Kita langsung aja ya. Di sini kita punya data kayak gini. Ini data dummy. Di sini ada 3 kriteria, 4 maksudnya, dan ada 4 alternatif. Ini untuk datanya. Data ini nanti akan dikonvert ke bentuk angka sesuai table scoring atribut ini. Terus di sini kita punya kriteria yang ini ya. Itu ada kehadiran, inovasi, kepuasan, dan kontribusi. Setiap kriterianya kita kasih kode dari C1 sampai C4. Kriteria ini nantinya akan berfungsi sebagai aspek atau faktor yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang ini nih. Jadi nanti si alternatif ini akan dievaluasi oleh kriteria ini. Untuk alternatif juga kita kasih kode ya, dari A1 sampai A4. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkannya ya. Terus di tabel selanjutnya kita ada tabel bobot. Di sini kriterianya, ini bobotnya. Bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari suatu kriteria. Dan ini jumlahnya harus 1 ya. Jadi kalau kita sum, si total bobotnya harus 1. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria, alternatif, dan bobot. Di tabel selanjutnya ini ada scoring nilai atributnya ya. Jadi si data yang ini kan bentuknya teks. Si teks ini nanti akan dikonvert ke skor yang ini ya, ke data angka berdasarkan ini. Jadi di sini misalkan untuk Pak Agus, kehadirannya itu 1 kali tidak hadir, berarti yang ini ya, kehadiran nih 1 kali tidak hadir itu skornya 80. Begitupun untuk kriteria yang lainnya. Ini ada absensi, inovasi, yang ini ada apa nih, kepuasan siswa, dan ini kontribusi ekstrakurikuler yang ini. Jadi di sini kita akan mengkonvert si data ini ke bentuk angkanya ya.
Di sini kita bisa pakai VLOOKUP untuk mendapatkan skornya berdasarkan atribut yang ini. Kita panggil VLOOKUP-nya dulu. VLOOKUP. Untuk search key-nya kita masukin data yang ini nih. Kita ada di kolom ini kan, alternatif 1 kriteria ke 1. Berarti yang ini. Ini untuk search key-nya. Di argumen kedua kita akan mengambil skor yang ini kan ya. Jadi kita blok aja kayak gini. Terus data apa nih disebutnya, data range-nya kita absolutkan. Terus di argumen ketiga kita masukin indeksnya, indeks yang mau dikembalikannya ya. Jadi karena di sini kita pakai VLOOKUP, dan berarti VLOOKUP itu vertical lookup kayaknya. Dan di range-nya kita masukin dua kolom, ada kolom 1 dan kolom 2. Karena kita ingin mengembalikan skor, berarti si indeks ini nilainya 2 ya, kayak gitu. Nanti dia akan mengembalikan nilai skornya berdasarkan ini ya. Terus di argumen keempat kita tulis false aja kayak gini, biar datanya sama persis ya. Kalau nggak salah kayak gitu deh argumen keempat. Setelah kita mendapatkan datanya kayak gini ya, 80 benar nggak? Kita ngebandingin yang ini kan, 1 kali tidak hadir berarti benar ya 80. Kita udah mengabsolutkannya juga, jadi tinggal Ctrl D aja nih untuk kolom 1. Untuk kolom 2, 3 sama 4 kita Ctrl R. Nanti di lookup value nya, oh enggak, yang ininya aja nih, yang range nya kita ganti sesuai kriterianya. Karena ini di kriteria 2, berarti yang ini ya kita buat absolute, pencet F4 aja kayak gitu. Yang ini juga kita ganti nih, jadi kriteria 3 yang ini juga kita ganti jadi kriteria 4 ya, kita absolutin. ini udah absolute, ini juga udah. Kalau udah kayak gini kita tinggal Ctrl D aja untuk fill down. Setelah kita mendapatkan data ini kita cek dulu nggak ya, sangat puas, sangat aktif, sangat puas itu 100, sangat aktif 100, berarti udah bener ya. Setelah kita mendapatkan data skornya, di langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai Bayesian rank ini. Untuk nilai Bayesian rank ini kita tinggal merankingnya aja dari nilai yang terbesar ke terkecil. Jadi kita tinggal panggil fungsinya rank. Di argumen pertama kita masukin yang ini ya, skor yang di alternatif 1 di kolom di kriteria ke 1. Terus untuk range nya kita masukin kriteria 1, kolom kriteria 1 kayak gitu. Dan untuk ordernya kita tulis 0 ya untuk descending. Terus kita enter aja, nanti akan muncul rank-nya. Di sini kita perlu mengabsolutkan range-nya ya. Kita absolutin barisnya aja, pencet F4 2 kali. Jadi ya hanya barisnya ya yang absolut, sedangkan kolomnya bisa berpindah-pindah atau relatif. Setelah kita mengabsolutkan range-nya, kita tinggal Ctrl D aja untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Ini rankingnya udah muncul nih, ini ke 2, 4, 3, 1, begitupun seterusnya. Di sini untuk visualisasi aja ya sebenarnya. Kita tinggal kayak gini aja, masukin yang ini, Ctrl D Ctrl R.
nanti akan muncul ya hasilnya. Ini nggak dibuat juga nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa. Setelah kita menemukan nilai base and rank, di langkah selanjutnya kita akan menormalisasi nilai base and rank ini ya, karena di sini ada rank yang sama nih. Ini 1 2 3 4, berarti ini udah benar. 1 2 3 4, ini juga udah benar. Ini 1 2 2 4, yang ini akan kita normalisasi. Dan ini 1 2 3 3 ya, berarti sama yang ini nih. Untuk menormalisasinya kita menggunakan rumus min nih, yang ini. Jadi kita kayak gini dulu ya, panggil dulu nilainya nih. Ctrl D, Ctrl R. Yang sama ini kita kasih highlight ya, biar nggak pusing. 3 aja deh, kayak ini. Untuk menormalisasi rank yang sama, kita perlu tahu rank keberapa aja yang nilainya sama. Jadi di sini kan 1 2 2 4 nih. Berarti rank yang sama itu ada rank 2 dan 3. Jadi ini rumusnya ya, min jumlah X dibagi N. N itu ya jumlah, gini aja lah, langsung aja. Ini kan ada 2 nih X nya, berarti N nya itu 2. Jadi kita bisa pakai function average aja untuk min ini ya, average gitu, dari rank kedua dan ketiga. Jadi kita tulis 2 dan 3 kayak gitu. Nanti hasilnya muncul 2,5. Kita copy paste aja untuk yang ini juga ya. Terus ini untuk yang kolom 3. Sekarang kita akan menormalisasi yang ini. Ini rank yang samanya kan 1 2 3 4 kan harusnya. Berarti rank yang samanya itu rank 3 dan 4. Berarti kita tinggal kayak gini aja nih, average 3 sama 4 kayak gitu. Ini kita copy paste aja, dan ini hasil normalisasinya kayak gini ya. Di sini kita masukin aja nih ranking dari ini untuk visualisasinya deh. Ctrl D, Ctrl R, nanti hasilnya muncul. Setelah kita mendapatkan nilai normalisasinya, di langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai distance score. Ini untuk rumusnya, dan ini keterangannya. Untuk mencari nilai distance score ini, kita perlu ini nih, RCJ. RCJ itu ini nih, rank alternatif dalam kriteria. Terus ini R itu koefisien, defaultnya 3. Kita pakai yang default aja ya. Ini koefisien atau nilai ketetapan perpangkatan nih. Kita pakai 3, ingat defaultnya 3. Dan di sini 1 per R. 1 per R itu ya 1 dibagi nilai koefisien ini ya. Berarti 1 dibagi 3. Ini untuk koefisiennya kita 3 kayak gini. Untuk 1 per R berarti 1 dibagi R kayak gitu. Ini untuk nilai R dan 1 per R. Di RCJ ini kita akan memberikan angka sesuai kolomnya ya, kriteria maksudnya. Karena ini di kriteria 1, di kolom kriteria 1 kita akan berikan angka 1. Karena ini di kolom kriteria 2, kita akan berikan angka 2, dan seterusnya. Jadi tinggal kayak gini aja, 3 4 kayak gitu. Ini untuk RCJ. Setelah kita punya nilai ini nih, ketiga nilai ini, kita akan menghitung nilai distance score-nya. Kita pakai rumus yang ini nih. Di sini katanya setengah nih dikali RCJ
dipangkatkan dengan R ditambah setengah dikalikan RCJA yang ini dipangkatkan R terus dipangkatkan lagi 1 per R. Jadi kita bisa kayak gini aja nih, sama dengan kita panggil kurung buka 4 kali terus 1 per 2 dikali apa nih, RCJ dipangkat R. RCJ itu berarti ini ya, mana nih, rank kriteria yang ini dipangkatkan dengan R. R itu 3 ya, yang ini nih. Untuk R nya kita absolutin kayak gini, ditambah ini harusnya RCJA ya, nanti kita ganti. Ini salah nulis nih. Ini ditambah apa nih, ditambah setengah, kita panggil kurung buka 3 kali kayak gini, 1 per 2 dikali sama RCJA yang ini. Karena ini di kolom 1 berarti yang ini ya RCJA nya. Untuk RCJA nya kita buat absolut barisnya aja nih, F4 2 kali terus tutup kurung dipangkatkan sama R juga ya, berarti yang ini R nya kita buat absolut terus tutup kurung 2 ya. Setelah kayak gini kita tinggal membangkatkannya dengan 1 per R atau yang ini ya, kita pangkatkan sama yang ini, pangkatnya kita buat absolut juga, F4 kayak gitu. Harusnya udah bener ya kayak gitu, karena kita udah mengabsolutkan nilai yang ininya ya, yang ini nih 1 2 3 4 kita absolutin semua. Kita bisa tinggal Ctrl D aja untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya nilai distance score ini, di langkah selanjutnya kita tinggal menentukan nilai preferensi ini aja ya, sama perankingan. Nilai preferensi ini rumusnya nih, total dari distance score dikali bobot kriteria ke J ya. Jadi kita di sini butuh bobot nih, kita transpose aja bobotnya dari table bobot ya. Setelah kita punya bobotnya, kita tinggal mengalihkan aja nih, distance score dikali bobot. Bobotnya kita absolutin barisnya aja, pencet F4 2 kali untuk mengabsolutkan barisnya saja. Terus Ctrl D dan Ctrl R. Setelah kita melakukan yang ini, distance score dikali dengan bobot ke J, kita akan mencari nilai preferensinya yang ini. Untuk mencari nilai preferensi ini kan rumusnya ya, kita udah melakukan distance score dikali bobot, berarti kita tinggal menjumlahkannya saja. Kita panggil function sum, terus blok aja nih data di alternatif ke 1 kayak gitu. Tinggal Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul ya. Setelah mendapatkan nilai preferensi, kita tinggal merankingnya aja nih pakai function rank ya. Untuk argumen pertamanya kita masukin value-nya. Untuk argumen keduanya kita masukin range-nya. Untuk range-nya kita buat absolute. Terus di argumen ketiga kita masukin ordernya. Untuk ordernya ini harus ascending ya, order yang ranking ini. Ascending itu berarti yang terkecil ke terbesar.
Jadi nantinya nilai preferensi yang terkecil akan mendapatkan ranking 1. Kayak gitu. Tinggal Ctrl D untuk fill down. Karena di sini 4 nih yang punya ranking 1, berarti 4 yang ini nih, Pak Delta, itu merupakan guru terbaik di sekolahnya. Ini selalu hadir, cukup inovatif, udah sesuai ya harusnya untuk rank 1 nih. Sedangkan untuk rank 4 nya A2 nih, A2 3 kali tidak hadir, tidak inovatif, harusnya udah benar sih ya untuk perhitungan metode Oreste di Microsoft Excel. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya walaupun di video ini pakai Google Sheets ya, cuma nggak apa-apa, harusnya sama aja untuk penggunaan rumus-rumusnya ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.